Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan tetap rajin belajar. Oke, siswa kelas 5, minggu ini kita melanjutkan minggu yang kemarin tentang Rasul Allah idolaku untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman. Kan sudah tahu kisahnya Nabi Sulaiman? Nah, ini nanti kita akan menceritakannya. Sebelum itu mari kita menyanyi bersama ya tentang lagu 25 Nabi. Ya, bisa kan? Oke, kita mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Nah, itu tadi. Nah, di antara lagu 25 nabi itu ada yang namanya Nabi Sulaiman. Berikutnya, para rasul ya, itu adalah laki-laki pilihan Allah yang wajib kita percayai dan kita ketahui. Kemarin Rasul itu ada berapa? Ada 25. Nah, sebanyak 25 Rasul ini semuanya adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Makanya di sini pengertiannya Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah. Berikutnya, iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Masih ingat kan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, maka yang keempat itu namanya iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita imani tadi ada 25. Sekarang yang kita bahas tentang Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu rasul yang wajib kita teladani dan yang wajib kita imani. Nabi Sulaiman itu termasuk putra dari Nabi Daud. Ya, kemarin sudah membahas Nabi Daud kan? Nah, ini kita membahas putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Berikutnya Nabi Sulaiman itu merupakan keturunan yang ke-14 dari Nabi Ibrahim. Jadi masih keturunannya Nabi Ibrahim. Tepatnya keturunan yang ke-14. Berikutnya Nabi Sulaiman itu diangkat menjadi rasul oleh Allah dengan mewarisi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini meneruskan ayahnya ya, meneruskan Nabi Daud. Termasuk kitabnya ya kitabnya apa yang diturunkan pada ayahnya, yaitu kitab Zabur. Selanjutnya, Nabi Sulaiman itu merupakan nabi yang diberi banyak kepandaian dan keistimewaan oleh Allah. Lalu, apa saja keistimewaan dari Nabi Sulaiman itu? Yang pertama, dalam berdakwah Nabi Sulaiman itu berhasil mengajak Ratu Saba. Siapa Ratu Saba? Ratu Saba itu Ratu Yaman yang pada saat itu menyembah matahari. Diajak oleh Nabi Sulaiman agar beriman kepada Allah. Kemudian apakah Ratu Saba mau? Ya, nanti mau ya. Nama Ratu Saba itu namanya adalah Ratu Bilqis. Ya, akhirnya diajak dan mau untuk masuk agama Islam atau mau beriman kepada Allah. Itu keistimewaan yang pertama.
Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu meskipun kaya, Nabi Sulaiman itu tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu merupakan nabi yang sangat kaya raya. Kan tapi meskipun kaya tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Dan keistimewaan yang ketiga, Nabi Sulaiman itu wafat tanpa sepengetahuan makhluk yang lain. Jadi meninggalnya itu tidak ada yang tahu ya di antara para sahabat-sahabatnya atau makhluk-makhluk yang lain yang menjadi tentaranya tidak tahu. Taunya bagaimana? Taunya itu ketika tongkat yang dipegang Nabi Sulaiman itu rapuh dan menyebabkannya tersungkur. Ya, jadi meninggalnya itu ya dicagai oleh tongkatnya itu. Lama-kelamaan tongkatnya rapuh, akhirnya jatuh tersungkur. Ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kemudian keistimewaan yang keempat yaitu doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Sulaiman berdoa apa saja itu akan dikabulkan oleh Allah. Berikutnya keistimewaan yang nomor 5 adalah tidak ada seorang pun yang kaya raya dan memiliki kerajaan yang sangat besar seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Memang Nabi Sulaiman itu selain menjadi raja juga menjadi orang yang sangat kaya. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagai bukti kerasulan. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu mempunyai mukjizat. Maaf ya, setiap rasul itu mempunyai mukjizat karena ini sebagai bukti kerasulannya. Adapun mukjizat Nabi Sulaiman diantaranya yang pertama, Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa binatang. Jadi binatang apa saja bahasanya dimengerti oleh Nabi Sulaiman. Berikutnya Nabi Sulaiman juga dapat menundukkan jin. Nah ini sudah kaya raya. Kemudian punya kerajaan bisa menundukkan jin. Ya, jadi tentaranya ada yang dari jin juga. Kemudian yang ketiga adalah dapat menundukkan setan yang kafir sehingga mampu mencegah kejahatannya. Selain jin juga bisa menundukkan setan yang kafir. Ya, itu merupakan mukjizat Nabi Sulaiman yang ketiga. Berikutnya yang keempat adalah dapat memerintahkan angin dan mampu menaiki angin tersebut. Jadi kemana-mana Nabi Sulaiman cukup naik angin. Dan yang kelima adalah dapat memerintahkan binatang. Karena bisa berbicara dengan binatang, maka Nabi Sulaiman juga bisa memerintah binatang tersebut. Ya, hebat kan? Nah ini adalah beberapa mukjizatnya dan ini semuanya atas kehendak Allah. Dari kisah Nabi Sulaiman itu, ya itu tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Apa saja pelajarannya? Yang pertama adalah tidak sombong. Jadi Nabi Sulaiman itu meskipun kaya raya dan memiliki banyak kekuasaan, tapi Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri. Maka kita juga harus seperti itu. Nabi Sulaiman yang kaya raya dan banyak kelebihan seperti tadi saja tidak sombong. Apalagi kita yang pasti berada di bawahnya Nabi Sulaiman. Tentu kita tidak boleh sombong. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Sulaiman itu selalu patuh dan tunduk kepada Allah meskipun diberi banyak kekuasaan. Apa saja kekuasaannya Nabi Sulaiman tadi? Ya banyak, bisa menundukkan angin, menundukkan jin, menundukkan setan, memerintah binatang, banyak sekali. Tapi meskipun banyak kekuasaan, Nabi Sulaiman itu tetap patuh dan tunduk kepada Allah. Demikian juga kalian, Nabi Sulaiman saja yang banyak kekuasaan, patuh kepada Allah, kalian itu yang kekuasaannya tidak seberapa, ya harus lebih patuh dan lebih tunduk kepada Allah. Berikutnya yang ketiga, kasih sayang terhadap binatang. Jadi meskipun Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan binatang, tapi Nabi Sulaiman itu tetap kasih sayang terhadap binatang. Maka kalian jika di rumah punya binatang harus diperlakukan dengan kasih sayang
tidak boleh disiksa. Berikutnya, pelajaran yang keempat adalah memerintah dengan adil dan bijaksana tanpa pandang bulu. Maka kita nanti juga harus bisa meneladani Nabi Sulaiman ini dengan menjadi orang yang adil dan orang yang bijaksana. Yang kelima adalah gemar berdakwah untuk mengajak beriman kepada Allah. Maka kita juga harus gemar berdakwah, gemar mengajak pada kebaikan, gemar mengajak pada perintah Allah. Ya tentunya itu semampu kita. Dan yang keenam adalah selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka kita juga harus selalu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Caranya diantaranya ya dengan mengucapkan hamdalah, kemudian dengan bertakwa kepada Allah, dengan sholat. Itu merupakan salah satu cara syukur kita terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oke, kira-kira bisa kelas 5 meneladani Nabi Sulaiman ini? Bisa ya? Oke, kalau bisa. Sementara itu ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.